Apa kabar? Wow, terima kasih Pak Abun buat kesempatan. Ini yang kali kedua saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin melanjutkan khotbah seri mengenai kingdom culture, bagaimana kita mengembangkan budaya kerajaan Allah. Ya, saya percaya kita semua semangat hari ini, amin. Walaupun musim, ya tanda petik musim dingin, hujan terus ini. Tapi saya percaya kita punya semangat untuk belajar firman. Saya mulai dari sebuah ayat 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Nama saya Janus, saya melayani di GB Rock Pantai Indah Kapuk, saya dengan istri saya Heni hari ini. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya di sini dulu. Masa yang sukar di sini, kalau dalam bahasa Yunani, masa sukar itu kalepoi. Kalepoi itu artinya kejam, berbahaya, ganas, tidak terkendalikan. Bukankah hari ini kita sedang ada di area itu? Ada banyak peristiwa dalam dunia ini, dalam hidup ini yang kita nggak bisa kontrol. Dan itu mencekam. Kadangkala mengintimidasi kita. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Jadi kalau ada anak mencelakai bahkan mengakhiri hidup orang tua, Alkitab sudah bilang. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Kalau ketemu orang udah ditolongin gitu ya. Dia nggak bisa bilang makasih sama kita. Kita dilupakan, Alkitab sudah catat. Tidak memperdulikan agama. Orang gak penting lagi beribadah zaman sekarang. Ya kalau lagi Natal ya datang gitu ya. Gak ada konsistensi dalam memperdulikan keyakinannya kepada Tuhan. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5 ini keren. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Orang-orang yang disebutkan dari ayat 2, ayat 3, ayat 4. Dia beribadah di gereja. Dia mengatakan saya join dalam persekutuan. Ada kata tetapi. Tetapi pada hakikatnya, pada dasarnya, mereka memungkiri kekuatannya. Apa pernyataan terakhir, satu kalimat penting di terakhir di sana? Jauhilah mereka itu. Nah, saya mau cerita sedikit saudaraku, warga kerajaan Allah Rock Pluit. Bahwa ketika ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada anaknya Timotius, Paulus sedang bilang begini, hei kalian jemaat Efesus, orang-orang yang digembalakan Timotius waktu itu. Ingat ya, di akhir zaman, di ayat 1 tadi, di awal atau di akhir dari kehidupan ini, di akhir zaman ini, akan ada pertentangan budaya. Akan ada namanya tabrakan kebudayaan antara budaya kerajaan Allah dan budaya kerajaan kegelapan. Bukankah ini yang kita hadapi hari-hari ini? Kita hidup sesuai dengan firman. Kita hidup benar di sini. Tapi banyak orang sekitar kita menertawakan apa yang kita buat. Ngapain lu ke gereja? Ngapain lu berdoa? Ngapain kamu membaca firman? Ngapain kamu hidup dalam kebenaran? Nipu itu udah biasa. Nah, itu kata orang. Kamu korupsi di kantor. Pembukuanmu 2 macam. Itu udah biasa. Kita diketawain kalau hidup benar. Ayat 5 tadi, jauhilah mereka itu. Itulah sebabnya saudaraku sekalian, setiap hari kita berhadapan dengan kejahatan.
Kita mau menghadapi kehidupan orang lain yang budayanya berbeda dengan kita. Dan Paulus mengharapkan kepada anak rohaninya Timotius yang menggembalakan waktu itu, agar dia sebagai pemimpin mengajak jemaat untuk mempertahankan budaya kerajaan Allah di tengah semua goncangan. Daftar ayat 2-4 tadi, di tengah semua kehebatan kejahatan manusia, Paulus menasehati, jauhi mereka karena gaya hidup kita tidak seperti orang-orang yang disebutkan ayat 2, 3, 4. Yang mengerti katakan amin. Tuhan mau saudaraku sekalian, kerajaan yang kita tinggali ini, kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan ini, terlaksana di muka bumi. Karena saya dan kalian semualah, kitalah yang menjadi pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi. Bagaimana kehebatan Tuhan kita, bagaimana kudusnya Tuhan kita, bagaimana kemahakuasaan Tuhan kita, kita tunjukkan itu di tempat di mana kita tinggal. Melalui saya, melalui kita semua. Itu makanya Yesus mengatakan, Matius pasal yang ke-6, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Melalui siapa? Melalui saya dan melalui kita semua. Bukan orang lain, bukan Pak Abun, bukan para pemimpin di sini, tapi semua yang menamakan diri warga kerajaan Allah. Yang sepakat katakan amin. Sehingga muncul, kita akhirnya bisa memahami mengapa Tuhan mengatakan dicetak birunya manusia, Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Ada kata penuhi, warna kuning yang saya kasih itu. Ini ayat diberikan oleh Tuhan kepada manusia pertama, Adam, memenuhi bumi. Kalian pikir kalau memenuhi bumi itu beranak terus banyak? Enggak hanya itu. Betul, pengertian ayat ini secara kuantitas. Tetapi di satu sisi, semua orang yang lahir dari keturunan Adam mesti pembawa gambar dan rupa Allah dan memenuhi bumi dengan kemuliaan Tuhan. Yang setuju manggut-manggut gini, yang mengerti ayat ini begini dulu. Biar khotbahnya saya lanjutkan. Jadi kata penuhilah bumi di sini bukan bicara jumlah manusia, namun pengenalan kepada Tuhan dengan sikap penyembahan, dengan sikap memuliakan Tuhan dalam sebuah statement yang kita sebut dengan kultur budaya kerajaan Allah. Bagaimana Tuhan kita di sorga, itu kita tunjukkan di bumi yang jahat ini. Bagaimana Bapa di sorga kudus mulia adanya, memikirkan yang baik-baik tentang kita, melalui kita semua, kita tunjukkan bagaimana Tuhan itu di dunia yang sedang jahat ini. Melalui siapa itu? Keluarga. Jadi perintah untuk memenuhi bumi ini, perintah itu kepada keluarga. Mari bapak-bapak kita berfungsi pembawa kerajaan di rumah kita. Amin. Ibu-ibu sebagai penolong suami di rumah. Ibu-ibulah yang membawa atmosfer ilahi itu di rumah kita. Mulai dari mana? Dari keluarga kita. Penuhilah bumi ini, itu menjadi rusak sejak dosa masuk. Sehingga kita merayakan Natal, Son of Man, Yesus itu datang dengan dua natur. Dia anak Allah dan dia anak manusia. Anak Allah dan anak manusia sama-sama sifat ilahi. Justru pengakuan anak Allah dari dalam dirinya, pengakuan jadi anak manusia pun dari dalam dirinya. Anak manusia yang kita sedang pelajari di Natal, tema Natal kita, itu artinya dia lahir sebagai manusia 100%. Tetapi ingat, dia lahir bukan karena adanya pertemuan sel sperma laki-laki dengan wanita, bukan. Yesus itu tidak lahir karena sisi dari manusia Yusuf, bukan.
Yesus lahir, Maria ya yang mengandung Yesus itu karena perbuatan Roh Kudus. Itu artinya anak manusia. Jadi ketika Yesus jadi manusia, ngerasanya itu sama seperti kita. Lapar nggak Yesus? Lapar. Kalau kira-kira dicubit nih, iseng nih cubit Yesus, Yesus sakit nggak? Sakit. Yesus bisa kelelahan nggak? Wah, lelah. Buktinya dia tertidur di perahu, lagi goncang badai itu, dia tertidur di situ. Yesus bisa marah nggak? Oh bisa. Orang lagi jual beli kambing, sapi di bait Allah, di halaman Allah, dia marah, dia ambil cemeti, dia marah. Kenapa? Manusia. Dia sama seperti kita. Bedanya apa? Dia tidak berdosa. Itu aja bedanya. Jadi kedatangan Yesus ke muka bumi jadi anak Allah. Gelarnya anak Allah, gelarnya anak manusia. Itu untuk memulihkan kerajaan Allah. Agar kita mampu memenuhi bumi dengan budaya kerajaan Allah. Artinya, setiap orang yang percaya Yesus harusnya mampu memunculkan budaya kerajaan Allah di rumah. Karena apa? Karena ini sudah ditebus. Kemampuan itu sudah ada di sini. Sudah dalam diri kita. Kita tinggal mengeluarkan saja. Kita tinggal taat saja kepada suara Roh Kudus. Dan kita mengeluarkan seluruh budaya itu. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah sebabnya juga Matius 28, 19, 20. Sama dengan Kejadian 1, 28 tadi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Disinilah pentingnya kita. Saudaraku sekalian. Memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kenapa? Agar orang ini pembawa budaya kerajaan dimanapun dia berada. Menjadi murid. Semua bangsa murid. Kejadian 1:8 tadi. Penuhilah bumi. Mirip. Jadi pernyataan di Kejadian 1:28 tadi. Diulang Yesus sebelum dia naik ke sorga. Jadikan semua bangsa muridku. Yang Tuhan cari itu saudaraku murid. Bukan pengikut. Dalam bahasa Yunani murid itu matetes. Matetes itu artinya begini. Bersama-sama Yesus secara total. Meneladani hidup Yesus. Dia hidup seperti Yesus hidup. Mengikuti Yesus total dari semua yang dia bisa. Dia tidak mencari keuntungan ikut Yesus. Bahkan dia sendiri berkorban untuk Yesus. Ini yang terpenting. Seorang murid dipanggil menyerupai gurunya. Itu makanya Yesus bilang, jadikan semua bangsa muridku. Kalau pengikut bagaimana? Pengikut itu orang luar yang datang tapi tidak terlibat dengan Yesus. Dia mengikut Yesus karena ada maunya. Wah, usaha lagi lesu. Siapa tahu kalau berdoa nasib berubah. Ya tidak salah. Tapi itu temporary. Sebentar saja. Dia cari berkat. Tujuannya cari mujizat. Tujuannya cari kesembuhan. Dan pengikut, dia akan tetap bertahan di komunitas itu. Kalau mujizat, kalau kesembuhan, supranatural ada di situ. Yang dia inginkan ada di situ. Dia nempel di situ. Tapi ketika Yesusnya menderita, Yesusnya hendak disalib, kabur juga sebagian. Kenapa? Karena dia hanya cari untung. Menjadi seorang pengikut. Saudaraku, rock fluid, cek ini. Apakah Anda seorang murid atau seorang pengikut? Lihat kanan kirimu. Kamu model yang mana? Tanya itu. Lalu bagaimana sikap kita saudaraku di dalam mengembangkan budaya kerajaan Allah? Itu masih pendahuluan tadi. Bagaimana sikap kita dalam mengembangkan budaya kerajaan Allah? Yang pertama, kita takluk dan tunduk kepada budaya kerajaan Allah.
Bilang kanan kirimu, sebutin ini. Kamu mesti takluk dan tunduk kepada budaya kerajaan Allah. Ayo bilang kanan kirinya. Ya. Saudaraku, semua kita punya budaya. Saya orang Batak asli, kelihatan mukanya ya. Istri saya ini orang Chinese. Jadi ketika kita pacaran, terus menikah, masih ada shock karena budaya. Saya terbiasa suaranya keras-keras. Kalau ngomong itu bisa gebrak meja. Haha gitu ya. Bagi orang tertentu itu kayak marah. Kenapa? Karena di kampung saya topografi tempat itu gunung-gunung. Jadi mesti teriak, woi ucok gitu. Nah budaya istri saya beda. Kalem-kalem ngomongnya walaupun ada logat Madura karena Jawa Timur. Itu kita nggak sama budayanya. Tetapi yang menyatukan kami sampai kepada 17 tahun usia pernikahan kami apa? Budaya kerajaan Allah. Kita akhirnya memilih kesamaan dalam budaya kerajaan Allah itu. Kita ikut apa kata firman. Saya mau sampaikan ini kepada kita. Budaya suku yang kita anut mesti diterangi oleh budaya kerajaan Allah. Suku apapun kita. Budaya itu baik. Budaya itu mengajarkan kerukunan. Budaya suku itu semuanya, kalau menurut gaya hidup manusia, itu baik dan benar. Tetapi mari kita melihat satu hal. Galatia 4 ayat 4b. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yesus lahir di bawah adat istiadat hukum Taurat, hukum Yahudi, saudaraku. Yesus tunduk enggak kepada aturan hukum Yahudi? Ya, dia tunduk. Yesus mengikuti adat istiadat. Hari ke-8 disunat. Dia ibadah di sinagog. Dia pergi juga ke bait Allah di Yerusalem. Dia merayakan hari raya Yahudi. Dia ikut terlibat di dalam budaya Yahudi. Dia nggak menolak budaya. Yesus datang ke muka bumi bukan untuk meniadakan hukum Taurat, bukan untuk menghancurkan semua struktur tatanan yang ada. Tetapi budaya Yahudi yang Yesus tolak adalah budaya yang gak sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga. Saya kasih contoh. Matius 15 ayat 1 sampai 9. Saya ingin kita jeli melihat ini. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, ingat ya, orang Farisi ahli Taurat itu datang dari Yerusalem. Yerusalem itu gereja pusat lah bahasa sekarang. Bait Allah satu-satunya di Yerusalem. Mereka ini full timernya bait Allah. Datang dari Yerusalem kepada Yesus dan nanya, mengapa murid-muridmu? Berarti ini penting bagi mereka sampai mesti datang dari Yerusalem. Nemuin Yesus hanya untuk bertanya ayat 2 saudaraku. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Bayangkan ini, orang-orang Yahudi ini begitu kuat dengan aturan. Orang Yahudi punya 613 aturan. Adat istiadat yang mereka bangun dari pelaksanaan hukum Taurat. 613 hukum. Termasuk urusan cuci tangan sebelum makan. Dan satu hal yang menarik harus Bapak Ibu paham adalah, kalau 613 hukum ini, satu hukum mereka gagal melakukannya, batal yang 612 tadi. Paham ya? Satu gagal, semua runtuh yang 612 tadi. Itu makanya mereka sangat terdorong untuk sempurna melakukan semua aturan adat istiadat budaya mereka. Ini yang membuat Yesus benci dan gak suka dengan gaya hidup mereka. Mereka agamawi. Bapak Ibu tahu agamawi lebih menghormati aturan dibanding Tuhan yang punya aturan. Kalau gereja punya gini, saya yakin gak ada yang betah di Rock Pluit. Kenapa? Kalau telat Pak Abun bilang, kamu pulang. Karena kamu melanggar ini. Wah, kamu ke gereja gak pakai sepatu, pulang kamu.
Gak layak kamu di hadapan Tuhan. Pak Abun bermurah hati, gak kayak gitu kan? Hukum kasih karunia di gereja kita. Mau baju kita pakai kaos, agak bolong dikit, ya cincailah. Hati, Tuhan lihat hati kita. Tapi orang Yahudi, orang Farisi, Taurat gak kayak gitu. Sedikit celah, gak layak di hadapan Tuhan. Mereka begitu hormat dengan aturan. Lebih hormat kepada aturan dibanding kepada Tuhan yang punya langit dan bumi. Itu kesalahannya. Ayat 3, keren ini Yesus. Tetapi jawab Yesus kepada mereka. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Ayat 4. Ini pernyataan Yesus. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ini penting. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Ini masalahnya gini. Harusnya saya sebagai anak memberikan berkat kepada orang tua. Anggaplah kalau bahasa kita, uang kepada orang tua. Tetapi saya punya alasan, mama, papa, maaf ya. Bulan ini aku gak bisa kamu, bahasa kita misalnya nih, contohnya, uang jajan mama. Kenapa? Karena uang jajan mama sudah kupakai untuk persembahan kepada Tuhan. Kelihatannya benar, kelihatannya mengasihi Tuhan, sampai orang tua kita terlantar. Tapi Yesus bilang, kamu jahat. Kalau ada di antara kita di sini, kamu ngasih perpuluhan ke gereja, tapi papa mamamu terlantar, kamu jahat di hadapan Tuhan. Itu gak benar. Lihat kanan kiri, khotbah ini gak enak ya, bilang. Serius ini. Ajaran Yesus itu. Ayat 6, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu. Ada di sini Anda full timer gereja, pelayan gereja, mungkin kita para musisi ini tadi, seperti saya khotbah nih ya. Saya berkhotbah, tapi nggak mengasihi papa mama saya. Ayat yang ke-7, saya munafik. Hati-hati ini. Budaya kerajaan Allah, hormati juga orang tuamu. Bagaimana kita bisa menghormati Raja, Tuhan yang roh adanya, yang kelihatan depan mata, kita nggak hormati. Ayat 7, hai orang-orang munafik. Orang-orang yang seperti ini, alasan ke gereja, alasan memberi, menabur, tapi orang tua kita terlantar, pasangan kita terlantar, anak-anak kita terlantar, suami kita terlantar. 7, munafik. Itu makanya Yesus mengutip nubuat Yesaya 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jangan sampai adat istiadat yang kita anut saudaraku, membuat kita tidak mampu melakukan firman Allah. Jangan sampai karena semua aturan-aturan hidup yang kita punya, budaya yang kita anut, suku apapun kita, jangan sesekali menaruh budaya yang kita anut itu melebihi firman. Yesus bilang, firmanlah dalam posisi yang tertinggi, baru budaya-budaya kita. Ini penting, catat baik-baik. Saya ulang, taruh di pemahaman kita. Firman Allah, pribadi Yesus ini mesti lebih tinggi dari semua budaya yang kita anut sejak kita lahir di dunia ini. Kenapa? Ini pengertian budaya. Kepercayaan adat dan seterusnya. Saya langsung aja warna kuning. Apakah budaya itu? Cara hidup atau cara berpikir kolektif masyarakat. Budaya itu bicara cara hidup yang secara otomatis kita lakukan. Cara berpikir terhadap sesuatu karena dia konteksnya masyarakat kolektif, kumpulan masyarakat.
Tahukah saudara bahwa kata culture, budaya, itu ada kaitannya dengan penyembahan. Bahwa budaya itu dibangun dari penyembahan. Sehingga penyembahan adalah dasar sebuah budaya. Periksa hari ini bagaimana penyembahan kita di hadapan Tuhan. Penyembahan kita harus kembali kepada apa yang firman Allah ajarkan. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Poin pertama tadi, kita harus tunduk dan taat kepada budaya kerajaan Allah. Firman Allah mesti di atas semua budaya yang kita punya. Suku Batak saya ini, Bapak Ibu Jawa, Chinese. Kalau kita percaya Yesus, saya ulang, percaya Yesus, maka firman Allah menjadi otoritas tertinggi dari semua budaya. Kita terima budaya yang sesuai dengan firman. Tetapi budaya yang bertentangan dengan firman, kita tolak. Saya ini orang Batak, saya kembali sedikit ke cerita tadi. Saya ini orang Batak. Dalam acara-acara adat kami, itu ada beberapa ritual yang komunikasi dengan arwah nenek moyang. Sebagai pengikut Yesus, saya nggak ikut itu lagi. Karena firman Allah mengatakan kita tidak boleh berkomunikasi dengan roh orang mati. Itu makanya saudaraku, kalau papa mama kita masih hidup, kakek nenek kita masih hidup, bahagiakan dia selama dia hidup. Beli rumah untuk dia. Beli mobil untuk dia, beli apartemen untuk dia, beli emas batangan untuk dia. Itu bagus. Jangan udah mati baru kita nangis-nangis, cari-cari. Gue mau minta maaf sama mama. Mama, di mana kamu? Pakai dukun, pakai apa? Enggak boleh. Lihat kanan kirimu. Enggak boleh ya, Dek, bilang. Iya. Beli, enggak masalah. Kita punya berkat, senangkan hatinya. Ajak jalan-jalan. Namanya masih hidup. Tapi kalau sudah mati, udah nggak ada di bumi, kita nggak ada urusan lagi sama orang mati. Nanti di sorga ketemu dia juga. Saya baru ke sini. Ada dua ekspresi penyembahan kita yang firman Allah ajarkan. Mengucap syukur dan beribadah dengan hormat. Periksa bagaimana ekspresi kita menyembah Tuhan. Karena penyembahan tadi itu akan menghasilkan budaya. Akar dari budaya adalah penyembahan kepada Tuhan. Mengucap syukur itu berarti tanda bahwa kita mengakui Tuhan yang memerintah atas hidup kita. Sudahkah kita bersyukur hari ini atas kebaikan Tuhan? Amin. Saya percaya sebelum ke gereja tadi kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, kamu baik. Istriku sehat, anak-anakku sehat, mamaku sehat, papaku sehat. Semua yang kami punya ini karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bukankah ekspresi itu adalah sebuah tanda, ungkapan bahwa kita ini, semua yang kita punya ini adalah karena Dia memerintah atas hidup kita. Amin. Kemudian yang kedua, kita beribadah dengan hormat. Apa itu? Beribadah dengan hormat artinya penyembahan. Pemujaan kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa Yunani saya tulis itu, eulabeia. Eulabeia itu posisi menghadap raja dengan muka gak berani lihat. Saya ulang. Eulabeia itu rakyat biasa punya kesempatan untuk ketemu raja. Dia nunduk gini. Hormat. Gak berani menatap.
hormat dan takut. Itu yang disebut dengan tadi, beribadah dengan hormat. Nah saudaraku, miliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Mengapa? Karena penyembahan kita gagal, ucapan syukur kita gagal, beribadah dengan hormat itu dan takut itu gagal, maka budaya kerajaan Allah gak mungkin terbangun. Gak bisa. Saya kasih contoh. Tadi saya cerita, saya orang Batak asli. Budaya kami Batak itu erat kaitannya dengan tanda petik ya, dunia mistis. Serius, mungkin Bapak Ibu yang Chinese pun ada begitu. Budaya yang kita punya sekarang di suku kita itu erat kaitannya dengan penyembahan kepada oknum tertentu, dewa tertentu, leluhur kita dulu. Itu diturunkan sampai ke kita sekarang. Karena budaya itu dibangun karena hubungan penyembahan dengan sosok, dengan oknum tertentu yang leluhur kita yakini waktu itu. Sekarang kita sudah pindah kepada kerajaan Tuhan. Maka sosok atau prioritas kita tentu Tuhan. Maka seluruh budaya yang Tuhan punya itu diturunkan kepada kita, anak-anaknya. Yohanes 4 ayat 23. Saya akan selesai. 13 menit waktu saya. Tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Menyembah di sini proskuneo. Proskuneo itu seperti ekspresi mencium Tuhan. Kita yang punya pasangan tentu lumrah mencium pasangan kan. Hal yang biasa mencium pasangan. Mencium anak hal yang biasa. Mencium orang tua itu kedekatan. Kenapa kita bisa mencium dia? Mengenal. Kalau tiba-tiba kita jalan di mall. Tiba-tiba ada bestie kita ketemu. Hei! Langsung gini, ayo. Kalian tentu balas juga. Kenapa? Bestie, teman gue ini. Kenal. Dari kecil gue udah tahu dia, pasti gitu. Tapi tiba-tiba jalan di mall, ada orang ngaku-ngaku peluk kita, apa yang terjadi? Pelecehan. Ini, wah niat jahat ini. Paling enggak gitu kan? Karena tiba-tiba peluk dan cium kita, cium pipi sih. Kita kan marah, kamu siapa? Gue teman lo, enggak, gue gak rasa punya teman. Gue si Anu, si Agus. Ya Agus mesti bertobat zaman ini ya. Ini Agus banyak problem sih. Gue si Agus. Wah lu mah yang kasus itu ya. Ya gitu ya. Tapi kalau dia kita kenal baik. Kita intim sama dia. Maka mencium itu adalah sebuah ekspresi yang sangat wajar. Amin. Seperti itu kita dengan Tuhan, menyembah Bapa. Pernah menyembah Tuhan saudaraku hanya nangis doang gitu? Karena banyaknya penderitaan atau kesulitan kita. Nangis doang, air mata saja mengalir. Mungkin tidak dalam suasana lagunya yang slow, yang enggak. Lagi nyanyi pun kita bisa nangis. Kenapa? Mengingat semua kebaikan Tuhan. Saudaraku hari ini perbaiki penyembahanmu. Penyembahan kita dasar dari budaya kerajaan Allah. Penyembahanmu benar, maka mengembangkan budaya kerajaan akan mudah. Penyembahan bukan biar kelihatan rohani, bukan. Bukan agar kelihatan eksis, bukan. Tapi penyembahan yang dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Bukan tampilan saja. Roma 14:17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tetapi soal apa saudaraku dibaca? 1, kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Yang ketiga, sukacita oleh Roh Kudus. Kita ulang. Bukan kerajaan Allah, bukan soal makanan dan minuman. Tetapi soal yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ya,
Ayat 18, barang siapa melayani Kristus dengan cara ini. Cara apa itu? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Lalu bagaimana kita melayani Tuhan dalam semua aspek hidup kita? Oh, saya guru, Pak. Saya pekerja di kantor, Pak. Saya pemimpin perusahaan, Pak. Wah, saya ini karyawan, Pak. Karyawan lama saya di situ, Pak. Gimana caranya? Karena kan semua bidang itu tempat pelayanan kita. Di gereja ini salah satu bidang gereja, ya melayani di gereja. Tapi kan kita ditaruh Tuhan di bidang-bidang tertentu yang kita bisa melayani. Bagaimana caranya? Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu kata kuncinya. Dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita ingin mengembangkan budaya kerajaan Allah, kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus secara otomatis punya cara hidup, punya pikiran seperti pikiran Kristus, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Tandanya 3, kita punya kebenaran, kita punya damai sejahtera, dan sukacita. Dunia lihat 3 hal ini dalam kehidupan kita. Saya langsung di poin yang terakhir. Wahyu 13, 16, 18. Tahukah saudaraku, yang iblis coba hancurkan dari gereja Tuhan adalah penyembahan. Iblis tahu kalau anak-anak Tuhan menyembahnya benar, budayanya benar. Tetapi kalau menyembahnya salah, budayanya akan hancur. Iblis tahu. Kita lihat. Wahyu 13 ayat 16. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ayat ini pasal 13. Ini bicara tentang antikristus. Yang antikristus akan lakukan adalah siapapun manusia yang tidak menyembah patung itu dibunuh. Ngeri nggak ini? Pilihannya cuma itu. Ayat ini dikutip dari pengalaman Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego. Tahu cerita itu ya? Ketika mereka menolak menyembah patung Nebukadnezar, mereka menghadapi perapian api yang menyala-nyala. Model itu, Babylon model baru yang akan muncul nanti Wahyu pasal 13. Hati-hati ini. Kalau dari sekarang kita menyembah raja kita dengan benar, budaya kita akan benar. Budaya kerajaan itu akan benar. Ayat yang ke-16. Ini yang kedua. Kalau orang mau menyembah patung itu. Maka ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanan dan dahinya. Teman-teman tahu dahi ini apa? Pola pikir. Tangan ini apa? Cara hidup, cara bekerja. Betul tadi, budaya itu ada 2, pola pikir dan cara bekerja. Iblis, kalau kita menyembah, ada orang menyembah kepada patung itu, maka dia memberikan kuasa kepada cara kerja dan kepada pola pikirnya. Ini budaya. Penyembahan menghasilkan budaya. 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Penafsiran saya tentang ayat ini juga bicara tentang sebuah kebiasaan yang sudah melekat dengan kita. Bisnis, membeli, menjual sama dengan bisnis. Bukankah aturan di dunia ini yang kita dengar, kamu mesti kerja. Kalau nggak kerja, kamu nggak bisa makan. Kalau kamu nggak makan, kamu mati. Menolak membeli atau menjual sama dengan mati. Itulah sebabnya saudaraku, camkan baik, saya akan selesai. Kenapa Tuhan mengajar kita tidak boleh serakah?
Tuhan tidak pernah melarang saudara untuk berbisnis, membeli atau menjual. Enggak. Tetapi lakukan bisnismu dengan takut akan Tuhan. Hormat dan takut akan Tuhan. Beli properti sebanyak-banyaknya. Beli aset sebanyak-banyaknya. Gak ada masalah. Tapi yang Tuhan mau bukan untuk memperbesar kerajaan kita. Kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Saudara diberkati bukan untuk mengangkat namamu. Saudara diberkati untuk mengangkat nama Tuhan yang memberkati engkau. Itu maksudnya. Jadi budaya kerajaan Allah itu akan tetap eksis, akan tetap ada dalam hidup kita. Kalau kita berani menabur, berani memberi. Semakin banyak berkat yang kita punya, aspek membeli menjual, bukan gaya hidup yang kita tingkatkan, tetapi menabur dan memberi bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena kita inilah representative of Christ kingdom, perwakilan kerajaan Kristus di muka bumi. Tuhan gak suka kalau kita roga kerajaan menimbun harta untuk diri sendiri. Biar 7 turunan gak habis kata kita. Percayalah, kalau kamu anak, ingat ini, kalau kamu anak, maka Bapa Sorgawi, Raja itu wajib memperdulikan kamu. Karena dia Bapa yang baik. Kalau kamu punya sekarang banyak harta, kamu punya banyak kuasa, kamu punya banyak kemampuan, berikan itu untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Saya sungguh meyakini saudaraku, firman ini bagian kecil dari firman yang Bapak Ibu sudah dengar beberapa minggu yang lalu. Saya hanya menambahkan sedikit. Hanya 2 tadi. Yang pertama, tunduk dan taat kepada kingdom culture. Ikuti aturan main Tuhan. Dan yang kedua, cek penyembahan kita. Apakah sudah benar? Apakah pekerjaan yang kita lakukan ini melakukannya untuk Tuhan atau untuk kepentingan diri? Karena pekerjaan kita juga adalah wujud penyembahan. Pekerjaan yang kita lakukan hari demi hari akan menghasilkan budaya di dalam kehidupan kita. Selamat menikmati budaya kerajaan Allah. Dan selamat makin dewasa serupa segambar dengan Tuhan. Selamat Natal. Mari kita berdoa.